Aku udah tepatin janjiku minggu lalu guys. Thank you juga udah nontonin dan ikut ngeramein kolom komentar gitu kan di videoku yang minggu lalu. Di part 1 tentunya ya. Sekarang kalian komen lanjut lagi guys, biar minggu depan pas animenya rilis aku bisa langsung tuh semangat bikin skrip gitu kan, recording sekaligus editing juga. Kalau misalnya kalian tuh pada mau nonton langsung, linknya udah aku taruh di deskripsi kok. Ini anime tuh rilisnya pas malam minggu, seminggu sekali gitu ya. Ya wis lah, gak usah banyak bacot, kita langsung lanjut ke alurnya teman-teman. Let's go. Singkat cerita, selama seminggu dia tuh terus-terusan leveling dengan gila. Kelvin membuka skill baru bernama Conceal. Skill Conceal ini berfungsi untuk menyembunyikan status diri sendiri biar identitas atau apapun tuh nggak ketahuan sama musuh ya. Aku lupa kasih tahu juga satu skill yang Kelvin punya guys di part 1 kemarin. Dia itu punya skill Appraisal rank S. Berfungsi untuk melihat status lawannya. Kelvin bisa deteksi status lawan secara detail karena skill appraisalnya dia udah sampai rank S. Oke, itu aja. Setelah itu, Kelvin ke guild petualang dan akhirnya dia jadi petualang tingkat E atau kelas E. Angie pun mengucapkan selamat kepada Kelvin. Dia sangat-sangatlah kagum sama Kelvin karena baru kali ini ada petualang yang bener-bener cepet naik kelas E tanpa masuk ke party. Bahkan sampai rajin banget ya buat nemuin Angie untuk meminta quest setingkat di atasnya. Gara-gara hal ini sering-seringan ketemu gitu kan, si Angie ini jadi punya rasa suka sama Kelvin. Nah, Angie juga bertanya, apa Kelvin petualang dari istana kerajaan? Kelvin menjawab kalau dia nggak bisa ngasih tahu Angie lebih detail. Yang jelas Kelvin beneran solo kok sampai sekarang. Lalu seperti biasa Kelvin pun meminta quest lagi, tapi harus kelas D ya, biar cepet naik levelnya. Nah, si Angie khawatir sama keadaan Kelvin karena udah seminggu leveling, pakaian, armor, dan senjata tongkatnya tuh masih itu-itu aja gitu. Angie ngasih saran untuk upgrade equipment biar Kelvin gak kesusahan nantinya. Cielah, bisa mbak perhatiannya ya. Sumpah guys, ini petualang-petualang lain di sini tuh pada natap Kelvin dari tadi, bahkan dari kemarin-kemarin, gara-gara curiga gitu. Kelvin ini nggak normal perkembangannya daripada petualang lain. Ada yang nggak suka dan juga ada yang suka guys. Jadi imbang lah. Tak lama kemudian muncul seorang petualang kelas D bernama Castle. Dia adalah petualang terkuat di kota ini. Berumur 25 tahun, level 34 dengan kelas Swordman Magician. Dipanggil dengan julukan titel pembunuh atau killer. Lalu Castle menyarankan sebuah quest kelas D sesuai dengan keinginan Kelvin, yaitu membunuh bos dungeon Satria Baja Hitam. Angie kaget dan mengatakan kalau Satria Baja Hitam bener-bener bos terkuat dari dungeon-dungeon lainnya. Kelvin baru aja naik kelas E, nanti jatuhnya malah maksain diri gitu ya. Nah, karena bos dungeon itu bener-bener kuat, Castle pun berniat untuk mengajak Kelvin bergabung ke partinya, biar bisa bareng-bareng gitu kan ngerjain quest tersebut. Tapi Kelvin tetep pengen solo dan gak mau gabung ke party Castle. Wah, Castle langsung remehin Kelvin guys. Oh, jadi nyali lu pengecut. Quest gini doang kok mundur, solo doang pede bener ya? Loh, Kelvin langsung bilang kalau dia tuh beneran sanggup melawan Satria Baja Hitam solo atau sendirian guys. もちろん、私はソロで挑みます。その国霊騎士というモンスターをどちらが先に倒せるか、自信に満ちているね。僕はそれでいいよ。Sampai taruhan cepet-cepetan lawan bos anjir. Melvina bener-bener gak habis pikir karena Kelvin ini terlalu gila gitu ya. Nah, Kelvin paham dengan keadaannya yang gak wajar sebagai petualang biasa. Pasti Castle tadi lagi menjebaknya untuk mengetahui identitas asli Kelvin dan diam-diam menusuknya dari belakang. Melvina juga mengatakan kalau julukan killer di Castle itu bukan main-main. Dengar-dengar partinya juga mencurigakan. Lalu Kelvin ini bener-bener semangat dan rasa pengen bertarungnya tuh makin membara guys. Gara-gara informasi yang dikasih tahu Melvina barusan. これまでのレベリングと修練の成果を発揮してみたいしな。いいの？あの魔導士のお兄ちゃんに言わなくて。ケルミンさん、気をつけてください。ガンバです。たまります。
BTW aku mau kasih penjelasan sedikit guys. Ini si Melvina kadang hilang kadang ada ya. Soalnya Melvina itu dewi reinkarnasi. Ya kerjanya gitu, reinkarnasi orang-orang kan. Nah kadang kalau misalnya si Kelvin ini manggil-manggil Melvina tapi nggak dijawab, itu artinya Melvina lagi bertugas ya buat reinkarnasi orang gitu guys. Oke, mari kita lanjut. Setelah itu, Castle pun menemui dua anggota partinya, yaitu Gimru dan Raj. Ternyata dugaan Kelvin bener. Castle emang sengaja menjebak Kelvin, tapi sayangnya dia itu nggak mau masuk ke partinya ya. Ditambah lagi skill appraisal tingkat D-nya Castle nggak bisa mengetahui status Kelvin itu apa-apa aja. Mau nggak mau, party Castle harus menerima taruhannya. Dan ini rencana yang bagus untuk membunuh Kelvin, biar level mereka tuh naik drastis ya. Di dunia fantasi ini kalau ngebunuh orang bisa dapat XP lebih gede dari monster-monster, apalagi kalau levelnya tinggi. Tapi jelas ya, tidak bisa yang namanya itu respawn guys. Sekalinya mati yo wis itu aja tok, gak bisa bangkit gitu. Keesokan harinya, party Castle ke dungeon bos Satria Baja Hitam. Tapi pas sudah sampai di sana, monster-monster coroknya dibunuh semua sama Kelvin guys. Jelas mereka bertiga kaget, petualang solo kok bisa begini. Lalu Kelvin pun menyapa mereka bertiga. Kelvin mengatakan kalau di ruangan setelah ini mungkin adalah tempat bos Satria Baja Hitam. Nah setelah mereka bertiga melihat kelas Kelvin, kan yang ketahuan cuma Green Wizard guys. Nah Gimru dalam hati meremehkan kemampuan Kelvin. Seorang Green Wizard paling juga nggak seberapa kuatnya. Malah yang ada kita bertiga bisa dengan gampang membunuh Kelvin. Nah si Castle juga di dalam hati sama gitu guys, ngeremehin Kelvin juga. Lalu Castle ini nanya, kenapa Kelvin nggak membunuh monsternya duluan? Padahal monster-monster coroknya udah dibabat gitu kan. Kelvin pun menjawab dengan sangarnya kalau dia paham maksud ajakan Castle kemarin. Dan Kelvin gak bakal tertipu dengan itu. Toh nanti bos Satria Baja Hitam juga bakal dikalahin sama Kelvin gitu kan dengan mudah. Lalu Kelvin akan melawan party Castle terlebih dahulu karena target mereka hanya untuk membunuhnya. Party Castle langsung ketar-ketir guys. Soalnya mereka itu adalah buronan yang selama ini dicari-cari oleh pihak guild petualang. Nah Kelvin baru tahu hal ini, tapi ini gak bakal membuatnya mundur. Yang ada party Castle dikatain balik sama Kelvin nih. ビビってばかりのそこのデカブツてか最初に突っかかってきたのはお前だろ。先輩方の狙いは俺でしょ。今ここで相手になりますよ。貴様何をした。こんな泥沼程度俺の筋力があれば。足の隠蔽察知にも引っかからなかったっすよ。それだけではない。これはスキル隠蔽。悪いが足はお先に失礼しやすよ。てめえ逃げるんじゃ。Gimru cabut anjir, sedangkan Castle akan tetap membunuh Kelvin. Lalu Kelvin gak bakal membiarkan Gimru kabur karena hadiah buronan udah di depan mata. Kemudian Kelvin pun mengeluarkan Kloto yang wujudnya Klotoがブルースライムから進化した。こんなの知らないっすよ。なんすかこのスライム。ま、背景派を借りるぞカシェル先輩。Kan kapok. Waktu kemarin-kemarin setelah Kelvin kelar leveling yang gila-gilaan, Kloto jadi naik level juga dan berevolusi guys. Maka itu bentuknya bisa jadi gede kayak gini ya. Oke, balik kita ke alur utama. Kelvin paham tujuan mereka membunuh para petualang, biar mereka dapat XP dan cepet naik level. Ini adalah cara yang bener-bener kotor dan licik guys. Lalu karena Kelvin udah menangkap mereka dan mengikat mereka, dia pun menuju ke ruangan bos dungeon Satria Baja Hitam. Kelvin ini mendeteksi statusnya. Dia bernama Gerard, umur 138 tahun, level 53 dan memiliki attack serta defense yang sangat-sangat tinggi. Tentunya Kelvin yang maniak bertarung ini gak ada rasa takut-takutnya. Gelagapan pun juga gak ada anjir. Malah dia tuh mau ngajak diskusi Gerard dong. Itu bos dungeon weh. Malah diajak ngobrol loh.
Kelvin ingin menjalin kontrak dengan Geralt biar dia bisa menjadi bawahannya atau pengikutnya. Karena Kelvin adalah seorang summoner. Nah, Geralt ini menceritakan ngalor ngidul tentang dirinya detail sekali guys. Badannya aja sangar kesatria baja hitam, tapi aslinya baik, lucu, suka bercanda, ramah. Wah, pokoknya ngaco guys. Pokoknya kebanting ngakak kalau misal kalian tuh nonton anime langsung atau baca manga dan light novel ya. Dulu Geralt adalah pemimpin kesatria di sebuah kerajaan bernama Arukal. Rajanya udah meninggal dan kerajaan Arukal pun musnah. Jadi Geralt itu bersedia untuk menjadi bawahan Kelvin karena Geralt sendiri udah nggak punya siapa-siapa. Geralt merasa kalau ini adalah pertama kalinya ada orang yang mengajak ngobrol-ngobrol santuy seperti ini. Sebelumnya banyak orang yang ingin membunuh dan bertarung dengannya. Geralt juga nggak tahu kenapa bisa jadi monster di dalam dungeon ini, padahal sebelumnya dia adalah manusia biasa. Nah, karena Geralt udah setuju, Kelvin tetap ingin bertarung dengannya. Karena Geralt pasti pengen tahu kan kemampuan Kelvin seberapa. Jadi ya sama-sama untung gitu guys dari mereka berdua. Kelvin untung karena bisa jalin kontrak sama bos dungeon. Geralt juga untung karena bisa melihat kemampuan Kelvin dan bisa mempercayainya sebagai raja yang akan Geralt layani seumur hidupnya. Lalu pertarungan pun dimulai. Geralt pun menjalin kontrak dengan Kelvin. Kemudian Geralt teringat tentang masa lalunya yang terlupakan. Dulu Raja Arukal ditawari kerjasama oleh Gildra dari kerajaan Lyzea untuk membuat perang dan mengalahkan kerajaan Dewa Deramis. Tapi Raja Arukal menolaknya karena di daerah kerajaan ini adalah tempat untuk hidup damai dan membangun perekonomian dari pertanian yang makmur. Karena raja menolak kerjasama dari Gildra, maka itu dia menyebarluaskan sebuah wabah kepada daerah kerajaan Arukal. Wabah tersebut menyebabkan Raja Arukal mati beserta semua warga di sana, termasuk istri dari Geralt bernama Betty. Betty mengatakan kalau anak mereka yaitu Connie harus selamat dari wabah ini apapun caranya. Dan Geralt pun akhirnya membawa anaknya berpetualang untuk mencari obat dari wabah tersebut. Semakin lama berpetualang, Geralt dan Connie pun akhirnya meninggal di suatu tempat. Lalu arwah Geralt berakhir menjadi bos di dungeon ini. Keesokan harinya, Kelvin mendatangi Angie dan dia diberikan hadiah karena udah menangkap buronan sekaligus mengalahkan Satria Baja Hitam. Beberapa petualang yang suka dengan kehadiran Kelvin ini bener-bener seneng guys, karena si Kelvin ini bisa mengalahkan Castle yang bener-bener bikin ricuh bagi petualang-petualang pemula. Castle, Gimru, dan Rats udah dipenjara, lalu akan dihukum mati keesokan hari. Sedangkan Kelvin harus menemui ketua guild. Angie mengatakan kalau Kelvin akan dinaikkan kelas petualangnya secara khusus karena telah menangkap buronan dan membunuh bos yang sangat-sangat sulit di kota ini. Angie bener-bener bersyukur karena Kelvin gak kenapa-napa. Dan juga dia itu makin suka sama Kelvin guys. Setelah diberitahu itu, Kelvin pun akan ke ruangan ketua guild. Geralt ini ngeledek Kelvin guys. Itu tadi cewek resepsionis cantik juga. Bisa itu jadi calon pacar lu, Pin? Lo jelas Melpina yang dengerin ini gak terima. Melpina mengatakan kalau Kelvin udah menjadi miliknya. Pokoknya itu gak boleh punya cewek lain ya. Nah mereka berdua ini bacot-bacotan guys. Geralt sama si Melpina gitu. Kloto gak ikutan. Lawang dia cuma bersuara Q
gitu kan. Iya pokoknya gitulah ya suaranya. Lalu Kelvin pun bertemu dengan ketua guild bernama Rio. Dan episode 2 pun selesai. Lanjut ya, lanjut dong. Tulis komentar kalian di bawah ya. Aku minta tolong guys. BTW lagu ending Black Summoner bagus teman. Ya udahlah ya. Dah. Bye bye. See ya. Aku tutup videonya.